Putra Kusuma. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana KLKMM 2021, Saudara Mufid Ali Nafis. Yang kami hormati, narasumber KLKMM 2021, Kak Zafira Akila. Dan yang kami hormati, narasumber KLKMM 2021, Kak Zafira Akila. Dan selamat datang kepada seluruh peserta KLKMM 2021 yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara KLKMM 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita junjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Nah, hadirin yang berbahagia, halo teman-teman, kira-kira gimana nih kabarnya? Ayo, udah pada sarapan belum? Bisa jawab di kolom chat nih ya, udah pada sarapan belum? Oke, asal dari mana aja nih? Dan seberapa siap sih kalian untuk ikutan pelatihan kita pada hari ini? Boleh nih on mic atau chat di kolom chat yang kira-kira aku udah sarapan, aku udah dari mana aja nih peserta KLKMM dari ini. Asal Bogor, Kak. Alhamdulillah belum, Kak. Kenapa belum? Ayo, jangan lupa sarapan aja ya teman-teman, biar kita tuh bisa lebih fokus lagi pada kegiatan hari ini. Belum, Kak, asal Jakarta. Oke, saya mau absen kira-kira ada nggak nih yang dari Sumatera? Ada nggak nih? Jakarta udah biasa, banyak. Ada Jakarta, Bogor, Sumatera Barat. Nih, keren banget Sumatera Barat. Sumsel, Kak, Sumbar, mantap. Pastikan juga ya sinyalnya tetap on, biar kalian pada saat mengikuti acara ini masih tetap lancar ya teman-teman. Padang, luar biasa banget, semangat banget ya. Oke, untuk teman-teman, saya ingatkan lagi untuk sarapan juga ya, jadi kalian juga bisa fokus pada acara kali ini. Sukabumi, ada juga nih yang dari Sukabumi ya, oke, masih dekat ya dari Bogor. Nah, oke, terima kasih untuk teman-teman untuk responnya ya. Oke, karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Dilena Khoirunisa, selaku MC pada KLKMM 2021 yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara. Nah, kami juga mengingatkan bagi peserta untuk selalu bersama kami dari awal hingga akhir acara dan tetap disiplin ya, karena nantinya bakal ada pemaparan materi yang kita tunggu banget nih, yang luar biasa dan nggak boleh banget nih kalian tinggalin teman-teman. Oke, lalu nanti juga akan ada, ingat ya teman-teman, nanti bakal ada penugasan yang wajib kalian kerjakan untuk melihat seberapa paham sih teman-teman dengan materi yang telah disampaikan pada hari ini. Dan nantinya juga bakal ada link presensi yang akan dibagikan. Jadi teman-teman jangan sampai lupa nih untuk screenshot pertemuan kalian di Zoom pada kali ini, karena nantinya bakal jadi bukti kehadiran kalian. Yang akan nanti linknya akan disampaikan di akhir acara ya untuk link presensinya. Yang akan ini juga salah satu jadi penilaian penting pada kegiatan acara KLKMM pada hari ini. Dan tentunya kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Saya jamin, narasumbernya keren banget untuk hari ini. Nah, gak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada orang kampus IPB, serta seluruh Ormawa Sekolah Vokasi IPB, media partner pemimpin.id, serta Paragon yang telah membantu kami sehingga acaranya dapat berjalan dengan sukses pada acara KLKMM 2021 ini. Nah, baik teman-teman, udah tahu belum sini apa itu KLKMM 2021? Yuk, udah ikut beberapa sesi, ada yang tahu nggak KLKMM 2021? Ada yang berani on mic? Apa sih KLKMM 2021? Ayo, siapa nih yang mau on mic? Bisa jelasin apa sih KLKMM itu secara singkat aja? Ya, ada yang mau? Bisa langsung on mic nih. Ayo, atau yang malu-malu mau di chat dulu, aku tahu tapi malu-malu gitu. Ayo. Wah, masa udah berapa ikut sesi masih belum tahu nih KLKMM apa nih? Ayo teman-teman, jangan sampai malu ya. Masa calon orang sukses malu ketika berbicara di depan? Ayo, belajar juga, sekalian belajar. Ada yang berani? Ada yang berani? Saya, Kak, cuman kurang kondisif di sini. Ya, nggak apa-apa. Langsung jelaskan aja secara singkat ya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gri, ini Grace Tambunan dari kelompok Balakosa. Menurut saya, KLKMM 2021 itu sebagai wadah bagi kita, bagaimana sih cara kita menjadi seorang pemimpin, sebagai tempat kita untuk berani mengekspresikan diri kita. Begitu, Pak. Terima kasih. Wih, kepada Greyuni, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak karena sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, aku juga bakal jelasin lagi nih, emang KLKMM ini apa aja sih? KLKMM ini tuh bertujuan untuk melatih kepemimpinan serta manajemen dari mahasiswa baru untuk meningkatkan kualitas diri yang diadakan selama 5 minggu nih. Nggak jauh beda sama jawaban tadi ya. Teman-teman, nantinya kegiatan ini akan memberikan pemahaman dan materi-materi tentang kepemimpinan yang sesuai dengan PPDI. PPDI itu apa sih, Kak? PPDI itu Panduan Pengembangan Diri Mahasiswa IPB. Nah, nantinya materi PPDI ini meliputi integritas, progresif, empati, intelektual. Nah, oke. Tema yang diusung oleh KLKMM 2021 ini adalah Improving Personality to Become an Agent of Change. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan apa saja sih susunan kita pada hari ini ya. Oke, yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua akan ada pembacaan doa, yang ketiga akan ada pemaparan materi nih, ini sesi yang paling kita tunggu ya. Dan juga yang keempat ada ice breaking. Lalu yang kelima ada pembagian tugas, dan yang keenam yang terakhir ada penutup. Oke, sebelum memulai acara kali ini, saya mengingatkan juga untuk teman-teman jangan sampai lupa untuk on cam ya, on cam agar kita juga, agar panitia bisa lihat nih kira-kira kalian ikut fokus tidak dalam acara kali ini, oke? Nah, langsung sebelum memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doanya akan dipimpin oleh Saudara Fauzan Adil. Oke, kepada Kak Saudara Fauzan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih saya haturkan kepada Kak Fauzan. Semoga dengan doa yang telah kita panjatkan, acara KLKMM pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik, kita akan memasuki agenda selanjutnya. Wah nih, kelihatan ya untuk teman-teman udah pada semangat dan siap banget buat ngikutin materi kita pada pagi hari ini nih, bersama narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu nih CV dari narasumber kita pada pagi hari ini secara singkat ya. Nah, narasumber pada pagi hari ini beliau adalah Kak Zafira Akila. Nah, Kak Zafira ini lulusan dari Osaka University pada program sarjana kelas internasional di program studi Human Science dengan mendapat beasiswa dari Max pada tahun 2017 sampai 2021. Wow, keren banget ya teman-teman, dan bisa dilihat juga di sini. Kak Zafira Akila juga berpengalaman sebagai Business and Development Intern di Scotland, interpreter di Osaka Children Multicultural Center,
sebagai English tutor di Tutor Indonesia, Head of Partnership Division at Indonesian Student Association in Japan, as President in Human Science Student Council, dan juga sebagai Head of Community Empowerment Division di Overseas Indonesia Student Association Alliance, dan juga sebagai sebagai Vice President ya di Indonesian Student Association in Osaka, Nara, dan juga sebagai Presiden organisasi di Taiyo Indonesia Foundation. Masya Allah, keren sekali ya background dari narasumber kita kali ini, yaitu Kak Zafira Nakila. Nah, pengalaman yang sangat luar biasa juga untuk saya juga dan untuk teman-teman bisa bertemu dan berbincang langsung dengan kakak narasumber kita yang sangat keren ini ya. Seperti yang kita lihat melalui CV Kak Zafira ini, memang ya punya banyak pengalaman langsung untuk memimpin organisasi yang pastinya sesuai banget nih dengan tema webinar KLKMM kita pada kali ini, yaitu Progressive Steps to be a Great Leader. Nah, oke. Baik. Halo Kak Zafira, apakah sudah bergabung dengan kami Kak Zafira? Halo Kak Duyana, apa kabar? Halo Kak Zafira, baik saya. Oke Kak, bagaimana kabarnya Kakak? Baik, Alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah juga pada sehat semua ya. Oke Kak, Alhamdulillah. Wah, satu kehormatan juga nih ya Kak untuk saya bisa bertemu dengan Kakak dan juga berbincang langsung dengan Kak Zafira ya. Karena saya juga salah satu penonton nih di YouTube channel Kakak nih, di YouTube channel Zafira Akila. Serius Kak, di sana tuh memang banyak banget ya sekali pengalaman inspiratif Kakak nih selama Kakak menempuh pendidikan di Jepang. Saya juga banyak belajar kosakata baru nih Kak di channel YouTube Kakak, khususnya bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang dan konten Kakak ya. Dan banyak banget nih vlog yang menarik banget dari Kakak selama di Jepang yang seru banget dan gak bisa banget untuk dilewatin ya Kak ya. Oke Kak, kira-kira untuk sekarang Kakak sudah sibuk di project atau pekerjaan apa sih Kak? Kalau misalnya dilihat yang lagi di share screen sekarang, kesibukan aku sedang magang di Scooters, lalu sedang part-time job juga sebagai interpreter untuk teman-teman adik-adik orang Indonesia, orang Malaysia yang SD-nya di Jepang dan mereka masih kesulitan belajar bahasa Jepang, jadi di kelas mereka butuh bantuan. Lalu sibuk di organisasi PPI Dunia juga. Subhanallah, keren banget ya Kak ya, sangat inspiratif banget nih Kak. Ini saya benar-benar udah penasaran nih Kak dengan materi yang akan Kakak sampaikan ya Kak ya. Oke, sekali lagi saya sebelum memulai materi nih ya, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan sampai lupa untuk mencatat materinya, ya cuma mencatat ya, tapi juga dipahami ya sebenarnya teman-teman. Karena nanti akan ada penugasan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Nah, tentunya teman-teman juga wajib banget untuk mengerjakan penugasan untuk hari ini, dan nantinya pasti nih ya, tujuan kita tidak lain untuk mengembangkan kemampuan teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman untuk menyelesaikan penugasan dan mengikuti seluruh rangkaian acara KLKMM 2021 pada hari ini ya Sobat KLKMM. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan sampai lupa untuk screenshot dari kehadiran pada hari ini sebagai bukti dari kehadirannya ya nanti di akhir. Oke, baik, karena teman-teman dan saya sendiri juga udah sangat penasaran gitu ya Kak. Apa saja sih step progressive to be a great leader yang harus banget kita perhatikan. Nah, baik, kepada Kak Zafira, boleh banget nih Kak untuk dimulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Duyana. Apresiasi tertinggi ya buat MC kita pada hari ini. Baik teman-teman semua, aku sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua yang udah diajak untuk produktif hari ini. Nggak nyangka ya, walaupun masih hari Minggu gitu, kita bahkan belum mulai hari Senin. Tapi yang dimana orang itu mulai produktif hari Senin, kita teman-teman bisa coba di hari Minggu pagi. Dan kalau di sana, di Indonesia udah masih jam 8 ya gitu. Kalau di Jepang sekarang at least kita masih agak siang jam 11. Jadi keren banget sih. Nah, buat ngobrolin tentang topik hari ini, Progressive Steps to be a Leader, ketika pertama kali membaca temanya, dari aku juga sempat bingung gitu. Kenapa? Karena yang aku percaya adalah tentu kita semua wajib gitu ya, berusaha untuk bisa menjadi seorang leader dalam bidangnya masing-masing. Maksudnya gimana?
mungkin ada di sebagian dari kita yang memiliki definisi leader adalah menjadi ketua BEM, menjadi ketua hima. Tapi ada lagi sebagian dari kita yang merasa bahwa menjadi leader itu cukup menjadi pemimpin kepala keluarga. Gak ada yang salah gitu, karena kita semua memiliki definisi leadership yang berbeda-beda, tapi yang semua bisa kita, menurut aku, satu yang bisa kita setujui di sini adalah kita semua memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi the agent of change. Orang yang akan mempengaruhi hal lain yang bisa membuat satu butterfly effect. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali dengar butterfly effect, ini adalah satu teori di mana satu kepakan sayap dari kupu-kupu itu nanti bisa menghasilkan tornado atau storm yang sangat besar. Jadi ini adalah satu yang aku percaya kita semua bisa lakukan. Nah, untuk melakukannya seperti apa, tentu ada caranya masing-masing, dari satu generasi ke generasi lain, dan sekarang kita akan fokus di yang seusia kita. Nah, untuk ngobrolin hari ini lebih lanjut lagi, aku pengen izin untuk share screen ya, buat teman-teman panitia. Dari aku aja langsung. Ups. Oke, terlihat ya? Nah, ini aku kayaknya tadi udah dikenalin, jadi bisa kita skip aja. Terus buat teman-teman juga kalau misalnya sempat kelihatan muka aku di recommendation page kalian, itu aku. Nah, sebelum kita ngomongin tentang becoming an agent of change, kita harus berusaha memberikan satu konteks yang relevan dengan kondisi kita sekarang. Jadi ayo kita press rewind gitu. Jadi ayo kita kilas balik ke terutama 2 tahun belakang ini. 2 tahun belakang ini apa sih yang terjadi? Tentunya COVID. Kita nggak mungkin ngebahas tentang becoming an agent of change tanpa kita harus bisa menyentil ini sedikit gitu. Karena apa yang terjadi 2 tahun belakangan ini sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita mulai dari Januari tahun 2020 ya. Di Jepang juga bahkan belum ada tuh yang terdeteksi COVID. Terus bulan Februari baru akhirnya ada dan baru ditutup semua travel. Terus bulan Maret itu kayaknya di Indonesia terdeteksi 1 kasus. Lalu sekitar bulan Maret-April tuh aku adalah salah satu orang yang sangat senang karena akhirnya kelas diliburkan. Kelas diliburkan dan berpindah menjadi online. Aku inget banget aku senang waktu itu karena kayak akhirnya yeay gitu nyobain kelas online. Yes, bangunnya nggak mesti pagi karena bisa langsung bangun buka komputer selesai gitu ya. Jangan diikutin. Nah, tapi yang aku kira bulan Agustus paling udah beres, ternyata tidak. Sampai bulan Agustus kasus semakin meningkat, dan yang terjadi adalah the world shuts down. Travel gitu nggak bisa. Aku mau pulang ke Indonesia juga dengan konsekuensi bahwa mungkin aku tidak bisa kembali lagi ke Jepang. Terus there is an uptick in mental health issues juga bulan Juli. Dan bulan Desember kita melihat bahwa udah mulai nih bisa ada vaksin, tapi juga semakin banyak mutasi-mutasi dari virus tersebut, dan sekarang ada di variant ya yang masih lumayan terus menyebar gitu. Dan di 2021 kita melihat mungkin ada light at the end of the tunnel, dan mungkin ya karena semakin kesini semakin banyak negara yang sudah tervaksin, dan masker pun di banyak negara di Eropa, di Amerika juga sudah tidak digunakan, masih sulit ya di Jepang maupun di Indonesia. Jadi teman-teman tolong patuhi prokes kesehatan. Nah, tapi inilah kenyataannya. Dan yang aku pengen ambil di sini adalah ini, uptick in mental health issues. Nah, di sini aku pengen tanya teman-teman juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jawab, boleh langsung di kolom chat ya. Dari generasi ke generasi lainnya, jadi dari generasi kakek nenek kita, orang tua kita, terus abis itu adik-adik kita nih yang mungkin beda 10 tahun sama kita, menurut kalian generasi mana sih yang paling terdampak mental health issues-nya dikarenakan COVID? Yuk, boleh dijawab. Aku ulangin lagi ya pertanyaannya. Generasi mana yang sangat terdampak mental health issues-nya dikarenakan COVID? Apakah generasi nenek kakek kita, ibu bapak kita, atau adik-adik kita? Ini ada yang jawab, kita Kak, generasi remaja dan anak-anak kita, generasi muda. Generasi di bawah kita, ini ada yang bilang Gen Z, generasi kita, semua generasi. Oke. Nah yang menarik adalah, menurut satu riset di US, ini teman-teman kayaknya udah tahu ya jawabannya. Menurut satu riset yang dilakukan tahun 2020, di semua generasi yang ada, kan kita ada boomers, ada Gen Z, ada generasi X, terus abis itu ada millennials juga. Nah ini
ternyata dikatakan bahwa yang paling terdampak adalah Gen Z, Generation Z. Dan buat teman-teman sendiri, apakah tahu nih Gen Z itu kira-kira siapa? Boleh nih aku tanya lagi ke teman-teman. Kita itu sebenarnya milenial atau Gen Z? Ayo, kita luruskan dulu faktanya. Boleh tulis Z Kak, milenial Kak, Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Pada jawab Gen Z ya. Oke, masih ada yang milenial. Oke, berarti teman-teman more or less udah tahu. Yes, ini adalah satu miskonsepsi. Ketika kita diajak datang ke sebuah event yang dikatakan untuk milenial, itu sebenarnya event bukan buat kita. Gitu, karena kita adalah generation Z yang dimana takarannya adalah mereka yang lahir dari tahun 97 sampai 2005 atau 2015, aku lupa. Jadi teman-teman bisa dicari lagi. Tapi itulah kita. Dan kenapa Gen Z is the most impacted? Karena inilah identitas kita ya. Ups. Nah, 7 out of 10 experience depression symptoms. Dan ini adalah kita. Kenapa kita menghadapi depression symptoms? Menurut aku karena kita adalah interactive. Kita juga less focused. Ini adalah wujud jati diri kita, karena kita adalah digital natives. Jadi ketika kita akhirnya dipaksa untuk duduk di depan komputer selama berjam-jam lamanya, itu menjadi sulit untuk mental health kita. Karena kita adalah generasi yang menghasilkan sosial media seperti TikTok, yang videonya itu paling lama sekarang kita bisa ngepost tuh berapa sih? Paling 3 menit doang. Itulah kita gitu, attention span kita tuh nggak lama. Dan ketika dipaksa, itu sangat berdampak kepada mental health kita. Tapi, yang aku sadarkan adalah, suddenly we have more time in our 24 hours. Maksudnya gimana? Bukan berarti aku punya 24 jam sebelum COVID, terus sekarang aku punya 26 jam, enggak seperti itu. Tapi porsi dari 24 jam yang bisa aku gunakan, selain untuk tidur, itu tuh akhirnya jadi lebih banyak. Karena aku nggak menggunakan waktu untuk transport lagi, nggak menggunakan waktu untuk, kebanyakan itu sih transport gitu kan. Dan untuk datang ke satu meeting ke meeting lainnya tinggal buka room baru, terus habis itu kalau udah selesai matiin terus masuk ke room lainnya, itu nggak nyampe 5 menit. Dan the lack of activity is so stressful for us. Dan inilah konteks yang dimana kita diuji, dan ini menjadi dikembalikan kepada kita. Apakah kita bisa menjadi the agent of change menggunakan situasi yang ada seperti ini, atau apakah kita akan menjadi korban dari situasi seperti ini. Dan aku sendiri dulu ketika pertama kali COVID gak punya gambaran gitu ya. Wah, COVID nih, online class, aku pengen ngelakuin ABCD, itu enggak. Tapi ketika kemarin aku berusaha untuk merefleksikan lagi kepada yang aku lakukan, aku menyadari bahwa banyak sekali perubahan antara before and after. Maksudnya gimana? Sebelum COVID, dikarenakan banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang sekarang sudah tidak perlu kita lakukan, aku cuma bisa ketemu sama teman-teman itu sekali dalam sebulan. Tapi kalau sekarang aku mungkin bisa 5 kali dalam 1 bulan. Terus kalau misalnya sebelumnya aku upload video itu nggak jelas kapan, bisa sekali dalam 3 bulan atau sekali dalam 1 tahun, aku sekarang bisa berusaha atau mengusahakan upload video itu 2 kali dalam 1 minggu. Yang sebelumnya aku baca buku tuh capek banget, cuman bisa 1-2 dalam 1 tahun, sekarang aku bisa at least skimming setiap bulannya. Terus yang sebelumnya aku nggak punya project lain karena aku rasa, kayaknya makan waktu banget nih bikin satu project. Padahal aku tuh udah kepengen banget bikin A, bikin B, bikin C. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut dengan waktu yang kita punya. Terus yang sebelumnya aku cuma bisa kerja 2 part-time job, sekarang aku bisa part-time job itu tuh 4-5. Dan perubahan seperti ini yang dimana frekuensinya ya, itu tuh menjadi lebih tinggi, itu sangat berdampak teman-teman. Nggak hanya untuk diri aku sendiri yang akhirnya merasa, wah sebenarnya kalau dicoba bisa juga, tapi juga untuk orang-orang lain di sekitar aku. Yang dimana dalam aku bisa ngobrol nih dengan kalian seperti ini, banyak orang harapannya bisa merasa terbantu. Terus dengan aku membuat video lebih sering lagi, harapannya aku bisa share lebih banyak informasi tentang gimana sih caranya studi ke Jepang, gimana sih rasanya hidup di Jepang sebagai seorang minoritas, orang Indonesia, orang Muslim. Terus dengan aku berusaha untuk lebih sering membaca buku, akhirnya sekarang aku punya book club dengan seorang YouTuber lain namanya Zahid, dan di sini kita banyak mengengage orang-orang untuk ayo kita terus increase knowledge kita, dan lain sebagainya. Jadi this is how you start. Dan bukan dalam tujuan untuk gue harus jadi pemimpin, enggak.
tapi dengan tujuan apa yang bisa aku lakukan lebih dan bagaimana itu bisa berdampak secara positif untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa valuable atau bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini adalah salah satu YouTuber yang mungkin kalian kenal, Zahid. Aku sangat ini menurut aku adalah salah satu kisah inspiring gitu. Karena Zahid itu mulai mengembangkan channelnya ketika Zahid tahun lalu sebagai maba mengalami COVID. Sebagai maba yang mengalami COVID, yang dia lakukan adalah akhirnya gak bisa tuh berangkat ke kampus gitu ya. Dan dia tapi pengen untuk bisa menemani teman-temannya untuk tetap belajar, untuk menemani satu generasi anak Indonesia yang terpaksa belajar di rumah. Akhirnya dia bikin video-video seperti Study With Me, terus habis itu video tentang productivity, dan dalam jangka 6 bulan itu tuh udah 100.000 subscribers. Dan itu luar biasa. Tapi apakah Zahid melakukan ini dengan pikiran gue harus menjadi seorang pemimpin dalam dunia educational content creator? Tidak. Yang Zahid lakukan adalah apa yang dia suka dengan harapan itu bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Jadi ini adalah mindset yang aku pengen teman-teman coba untuk set ya dari sekarang. Nah, so kalau misalnya ditanya, tapi kan itu hanya orang-orang tertentu doang, Kak. Enggak. Pada akhirnya, as Gen Z, it is in our nature to constantly create. Ingat, kita adalah generasi yang membuat lahirnya satu social media bernama TikTok, kalau misalnya teman-teman punya, dan kenapa itu sampai sekarang belum died down, kalau misalnya dibandingin sama Clubhouse, yang kita sempat ramai tuh main Clubhouse, tapi habis itu makin kesini, apakah teman-teman masih main Clubhouse? Aku rasa tidak, aku juga udah nggak main gitu. Di awal cuma hype sedikit doang. Tapi ini constantly still ada, dan ini juga yang menghasilkan Instagram akhirnya punya Reels, YouTube punya Shorts, lahirnya dari ini gitu, karena dilihat ada marketnya. So you can start anywhere. Dan you can do it because you are adept researchers. Buat teman-teman yang ngerasa, tapi Kak, untuk membuat satu project itu sesuatu yang berat, I wouldn't be so sure. Teman-teman adalah adept researchers. As Gen Z, teman-teman tahu bagaimana caranya untuk mengedukasi diri sendiri, dan teman-teman tahu bagaimana caranya mencari informasi. Misalnya di sini project teman-teman adalah untuk memulai satu Instagram page yang ngomongin tentang kesehatan reproduksi untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk mencari diagram vagina aja itu tuh gampang banget dicari di internet, teman-teman bisa ilustrasiin sendiri untuk less vulgar misalnya. Terus habis itu teman-teman ajarin ini loh yang namanya Coba gak bisa dihapus, Cok. Oke. Nah, jadi itulah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan. Gitu. Jadi you are entrepreneur, you are multitaskers, you are educated, and you are also digital natives. As Gen Z, we have so much power to create change despite the pandemic, and this is something that you need to keep in mind. Gitu, oke? Nah, kalau misalnya ditanya, terus mulainya dari mana? Anywhere. You can create change anywhere. Dan yang luar biasanya lagi adalah dari kondisi sekarang, ini mengizinkan kita untuk menggunakan semua platform yang kita punya. Bisa dimulai dari, kalau misalnya kita ngelihat semua logo social media yang ada di sini, aku yakin teman-teman at least pernah nyobain 5-10. Facebook aku pernah, Twitter pernah, YouTube, Twitter, Instagram, apalagi nih Discord, Skype, Snapchat, itu teman-teman mungkin pernah coba, LinkedIn juga, anywhere. Cari yang paling cocok dengan kalian. Contoh buat aku sendiri, dulu aku mulainya dari Instagram. Tidak hanya untuk share tentang kehidupan personal, tapi akhirnya aku coba cari pelajaran dari kehidupan personal aku dan aku share ke teman-teman semua. It doesn't make me a leader, but it does make me an agent of change ketika itu bisa menginspirasi at least satu orang. Itu yang teman-teman harus ingat. It doesn't have to be a massive impact, karena any change for positivity is a good change. Terus habis itu akhirnya aku mulai berkembang ke YouTube, terus akhirnya aku cobain TikTok, nggak cocok, akhirnya aku mundur dari TikTok gitu. Nah, jadi you can start anywhere. Nah, tapi sebelum melakukan itu, semua tentunya ada satu hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman, yaitu take a step back. First, communicate with yourself. Sebelum berkarya, sebelum berusaha untuk membuat perubahan, komunikasilah dengan diri sendiri. End goal-nya apa? Yang penting buat teman-teman itu apa? What is your cause? What is your brand?
Contoh kalau misalnya aku boleh jawab, aku bikin YouTube itu end goal-nya adalah karena aku pengen share informasi. Udah itu aja. Aku pengen share informasi tentang bagaimana caranya kuliah di Jepang, karena aku percaya yang menghalangi orang-orang itu bukan karena ketidakmampuan, tapi karena kekurangannya informasi. Karena informasi banyak dibalut dalam bahasa yang mungkin kurang familiar dengan kita, akhirnya aku coba tuh translate lagi, terus aku coba tunjukin webnya, dan aku coba gitu, bantu teman-teman semua dengan melakukan hal ini. End goal-nya itu, untuk share informasi. What is important for me, yang penting buat aku adalah agar kita semua bisa suka, bukan hanya suka ya, tapi bisa benar-benar memetik manfaat dari yang namanya pendidikan. Jadi ketika kita kuliah, bukan hanya gelar yang kita ambil, tapi beneran semua pengalaman secara keseluruhan. Menjadi manusia seutuhnya dalam seluruh proses kita. Terus brandnya apa yang pengen aku bawa? Brandnya adalah education, that's it, that's all that I want for people to know about me gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak Zafira seorang YouTuber, sure, tapi it would be, yang menjadi tujuan aku adalah Kak Zafira yang punya channel YouTube karena ingin membantu orang lain. That's what I'm hoping for gitu. Dan yang terakhir, what is my cause? My cause again is education. Dan di sini semua orang pasti punya cause-nya masing-masing. Cause teman-teman bisa menjadi environment, bisa menjadi minimalism, bisa tentang gender equality, feminism, bisa tentang no poverty. Semua orang pasti punya cause-nya masing-masing. Tentang faith juga bisa. Tinggal kita aja berusaha mendalami itu. Dan kalau misalnya semua pertanyaan ini bisa kita jawab, di situ kita bisa mulai. Try to be the agent of change dengan tujuan-tujuan yang sudah teman-teman dapatkan. Dan mulainya dari mana? Tadi aku udah bilang anywhere. Dan kalau misalnya ditanya, tapi kan nggak ada inspirasi, you can find inspiration everywhere in this remake culture yang sedang aku lakukan. Itu sudah dilakukan oleh mungkin 1.000 sejuta orang lainnya. Tapi apakah terus orang akan bilang, lo kok ngikutin? Enggak juga gitu, karena we accept that. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang negatif, karena setiap orang punya perspektif masing-masing. Misalnya, aku punya channel yang ngomongin tentang social justice, equality. Perspektif equality aku akan berbeda dengan perspektif equality orang yang besar di Saudi Arabia, yang tidak memiliki as much choice to make decision for herself or for himself gitu. Jadi it's acceptable. Dan ini contoh-contohnya di mana kita bisa cari inspirasi. Contoh kalau misalnya di YouTube banyak banget channel orang-orang yang ngajarin. Ini adalah salah satu channel yang ngajarin Python for beginners. Ini bisa coba dilakukan oleh teman-teman. Terus ada juga carousel buat di Instagram, banyak kan page-page khusus carousel, yang dimana tujuannya itu banyak banget. Ada yang share tips and trick tentang parenting, tentang faith. Ini adalah salah satu page kayaknya yang tentang faith, dan dia dengan passion in arts and in digital digital creativity, dia berusaha untuk membuat page carousel dan sekarang memiliki following yang lumayan. Terus aku juga bikin reels untuk sekedar menjadi diary aja gitu, untuk tempat aku belajar. Jadi di sini aku bikin my dissertation journey. Dan ini adalah di Twitter. Kalau misalnya teman-teman prefer yang enggak yang less visible, di Twitter juga bisa banget gitu berkarya dengan apa, misalnya tips and trick untuk bisa investasi sejak usia dini. Itu juga bisa membuat perubahan loh teman-teman gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang recommendation spot Instagramable yang ada di Solo. So you can do it. You can do all of that. Dan yang aku sarankan buat teman-teman adalah to explore as much as you can. Nah, kalau misalnya teman-teman rasa, tapi Kak, ntar aja deh, belum nemu inspirasi, ntar aja mungkin kalau misalnya tiba-tiba dapat baru aku mulai. Nah, this is something that I want to tell you. Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Maksudnya gimana? Untuk bisa memulai menjadi seorang agent of change, ini bukan satu ilham yang tiba-tiba kita dapatkan, terus besok pagi kita bangun, terus kita bilang, wah, gue udah jadi agent of change nih. Enggak seperti itu. Apakah kita menjadi agent of change itu bergantung kepada aksi kita, dan aksi kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini.
So it's about creating yourself. Identitas kita menjadi seorang agent of change itu bukan diberikan oleh orang lain. Tapi itu kita yang tentukan sendiri dan perlu kita yang menggerak sendiri dan menjemput itu. Karena itulah life is about creating yourself. If you want to be a feminist, then create that identity for you. If you want to be an environmentalist, create that identity for yourself. Kalau misalnya ada di buku Atomic Habits yang aku suka ya, dia bilang, ada perbedaan seseorang yang mengatakan gue sedang berhenti merokok dan orang yang bilang gue bukan perokok. Ngerti nggak bedanya? Yang pertama, ketika kita bilang gue sedang berhenti merokok, itu kita otomatis masih menaruh identitas perokok kepada diri kita sendiri, sehingga secara mental itu akan lebih sulit bagi kita untuk berhenti. Tapi ketika kita mendikte kepada diri kita sendiri, gue bukan perokok, maka kita menaruh satu identitas baru, yang dimana kita bukan perokok, dan sebagai bukan perokok, maka sebaiknya kita tidak merokok. Itu contoh kecil. Dan I will leave you with this thought. Dari buku Atomic Habits juga, ini sangat inspirational buat teman-teman, aku rekomendasiin untuk pick it up at your nearest bookstore dan dibaca, karena ini benar-benar ngebantu banget. Dan ini adalah satu quotes yang aku suka. Aku mau dong ada satu yang raise hand untuk boleh bacain ini out loud buat teman-temannya. Ada yang mau? Oke, silakan. Boleh di-unmute. Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. No single instance will transform your beliefs, but as the votes build up, so does the evidence of your new identity. Thank you. Thank you, luar biasa. Benar ya, jadi setiap aksi yang kita lakukan, ini adalah satu vote untuk menjadi satu vote yang membuat kita menjadi the type of person yang ingin kita harapkan untuk diri kita sendiri. Dan no single instance will transform your beliefs. But as the votes build up, jadi nggak ada satu instance yang bakal 100% langsung merubah kita. Tapi dengan vote itu semakin bertambah dan berakumulasi, maka dengan perlahan itu jugalah yang merubah kita menjadi satu identitas yang baru ini, yang di sini adalah menjadi the agent of change. So, buat teman-teman semuanya, mumpung kita masih ada waktu, dan mumpung kita udah tahu dari sekarang, start now. Apapun itu yang pengen teman-teman lakukan, do it. Nggak usah dipikir apakah bakal sukses atau enggak. Yang penting sekarang yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah to take risks, to try, and to learn. Baik successful atau fail, try it first. Explore as much as you can, karena dengan kita mengeksplor, disitulah kita perlahan akan semakin mengetahui dan semakin mengenal diri kita sendiri. Tahu yang mana yang cocok dengan kita, mana yang enggak cocok dengan kita, dan kalau misalnya kita udah menemukan that one cause yang kita sangat peduli, then you might be able to create your own butterfly effect. Dan aku nggak sabar melihat semua karya-karya yang bisa teman-teman buat untuk memberi manfaat untuk orang lain. Kurang lebih begitu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Zafira Akila. Menarik banget ini materi yang disampaikan pada narasumber kita pagi hari ini tentang step progressive to be a great leader dan bagaimana how to be a agent of change ya. Nah, oke. Nih, teman-teman udah kelihatan banyak ya, udah mencatatkan materi yang luar biasa ini. Nah, oke. Jangan lupa untuk teman-teman, di sini kita akan membuka sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini teman-teman silakan menulis, format penulisannya adalah yang nama, _izin bertanya, _pertanyaannya di kolom komentar. Nah, saya akan mempersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk on mic dan bertanya langsung kepada narasumber kita. Ayo teman-teman, nanti kita, karena waktunya terbatas, hanya beberapa pertanyaan saja yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oke, kita lihat chat dulu ya. Nah, Greyuni Grace Tambunan. Oke, silakan kepada Greyuni Grace Tambunan. Apakah ada hadir? Hadir Kak, hadir. Oke. Baik, Bisa langsung ditanyakan saja ya, langsung di-on saja pada narasumber kali ini. Baik Kak, pertanyaan saya itu Kak begini. Kita kan mau buat sebuah karya nih. Nah, kadangkala kita itu hasil karya aku ini nggak sesuai apa yang aku inginkan, itu
nggak sesuai gitu loh. Ntar kalau kita buat karya orang bilang apa, orang pasti bakalan ngejat kita gitu kan ya Kak. Menurut Kakak bagaimana sih cara kita itu tetap pede dengan karya sekecil apapun yang kita lakukan begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Grace. Langsung aku jawab aja kali ya, Kak Diana. Oke, Silakan. tentang judgement orang lain, yang aku sadarin adalah Grace, itu bahwa orang itu tuh nggak mikirin kita sebesar yang kita kira mereka tuh mikirin kita. Maksudnya gimana? Ini adalah otak. Kita kira orang itu tuh mikirin kita tuh sesatu otak mereka ini nih dipakai tuh cuma buat mikirin kita doang. Ketika kita nge-post sesuatu di Instagram misalnya. Padahal bisa jadi, dan bukan bisa jadi, lebih sering ketika kita nge-post sesuatu yang baru dan kita berkarya, itu tuh kita cuman meninggalkan kesan di otak orang lain tuh kayak cuman satu titik di sini doang nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Nggak penting itulah kita. Gitu. Jadi, if you think people are going to think about you, they might, mungkin 1 detik kayak, oh dia nge-post, oh apa, oh ya udah. Gitu doang. Jadi, create as much as you want. People are not going to judge, and even if they do, they're not going to say anything about it. Just be confident. Itu dari aku. Baik, terima kasih Kak. Intinya kita harus perlu percaya diri atas karya-karya yang kita lakukan begitu ya Kak. Yes. Terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Greyuni untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya oleh Alia Natasha. Alia Natasha ingin bertanya nih Kak. Ada Alia Natasha? Baik Kak, sebelumnya saya izin off cam. Iya, nggak apa-apa. Di sini Langsung saja ditanyakannya. sama Kak Zafira. Kak Zafira sendiri pernah nggak ngalamin yang namanya insecure? Dan menurut Kak Zafira sendiri, gimana sih cara ngatasin dan mengurangi insecure? Kalau mengatasi kan kadang manusia susah, tapi kalau mengurangi setidaknya bisa. Menurut Kak Zafira sendiri gimana caranya? Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Alia. Buat aku, apakah pernah insecure? Pernah dong, pasti sering banget. Setiap ngelihat orang keren kayak, wah keren ya gitu. Nah tapi yang telah aku pelajari adalah rasa insecurity itu biasanya hadir dikarenakan ada keinginan dari kita untuk bisa menjadi orang seperti orang yang menjadi sumber insecurity kita. Maka itu bukan menjadi sesuatu yang negatif dong. You should be proud gitu, karena itu berarti kita memiliki satu harapan besar untuk diri kita sendiri, kita memiliki cita-cita untuk diri kita sendiri, yang dimana kita itu growth mindset-nya itu tuh kencang. Kita pengen bertumbuh dan berkembang seperti orang itu. Nah, sekarang yang perlu kita tarik adalah itunya, motivasinya. Kita boleh melihat atas untuk mencari inspirasi, melihat ke bawah untuk bersyukur, tapi nggak perlu ngelihat kanan kiri untuk merasa insecure. Karena pada akhirnya semua orang itu punya timeline masing-masing. Orang yang bikin kita insecure itu bisa jadi sudah bekerja keras mengejar apa yang dia mau dari 5 tahun lamanya, sementara kita baru dalam tahap baru mau mulai. Nggak perlu insecure, karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Itu sih yang aku lakukan untuk mengurangi insecurity. Misalnya aku ngelihat ada orang, aku sekarang pengen kuliah S2 di Inggris. Aku ngelihat orang yang udah kuliah S2 di Inggris dan usia mereka adalah 25 misalnya, udah pernah berkarir, aku mikirnya, wah wajar dong, karena dia udah berkarir. Aku gimana mau insecure, aku lulus kuliah S1 aja belum. Aku nggak bisa daftar juga walaupun aku bisa gitu. Jadi sebelum insecure, coba pahami dulu background-nya. Kenapa dia bisa mencapai apa yang dia capai dan kenapa kita belum bisa. Setelah kita tahu gap-nya, maka kita ambil itu sebagai pelajaran. Oh, berarti setelah ini yang harus aku lakukan adalah ABC biar bisa seperti dia. Gitu. Semoga menjawab ya buat Alia. Terima kasih Kak. Baik, jawabannya luar biasa ya Kak. Justru insecure itu bisa menjadi motivasi ya Kak untuk kita. Tuh. Lalu lanjut lagi nih untuk Muhammad Hadi yang ingin bertanya. Muhammad Hadi apakah ada? Iya, ada Kak. Oke, langsung mau unmute saja yang langsung bertanya. Silakan. Oke, izin bertanya Kak. Mungkin kan orang melihat Kakak yang sekarang ini kayak udah wow banget gitu kan, kayak udah so impressive. Tapi ada nggak sih Kak kegagalan ataupun problem yang selama ini Kakak rasain gitu? Terus gimana cara Kakak buat ngatasinnya gitu Kak? Oke, terima kasih buat Hadi. Kegagalan yang paling recently aku alami adalah ketika aku ditolak untuk menjadi
menti untuk persiapan beasiswa Chevening. Buat teman-teman yang nggak tahu, beasiswa Chevening adalah beasiswa yang dicari banyak orang yang pengen kuliah di Inggris. Dan aku daftar tuh buat dapat mentorship session gitu kan, biar aku nyiapinnya bisa lebih maksimal, dibantu sama orang-orang yang udah pernah keterima beasiswa tersebut, terus aku gagal. Gimana cara ngadepinnya? Aku percaya bahwa kata gagal itu nggak ada di kamus aku. Yang ada adalah belum sukses. Gagal itu terjadi ketika kita berusaha mengejar satu hal dalam satu cara yang belum cocok untuk mengejar hal tersebut. Maka yang perlu aku lakukan adalah melakukan hal tersebut dengan cara B, cara C, cara D. Kalau belum semuanya aku coba, maka nggak ada namanya aku menyerah di situ. Gitu. Kayak misalnya kemarin aku pernah share di YouTube atau di Instagram juga tentang aku keterima di salah satu universitas untuk S2 di Inggris, tapi aku nggak dapat beasiswanya, akhirnya aku nggak berangkat. It doesn't mean I failed. It just means that I haven't successed yet. Dan menurut aku kata yet itu tuh a huge magical word karena di situ menunjukkan bahwa masih ada kesempatan. Dan itu yang aku suka. Aku nggak suka langsung menutup jalan untuk diri aku sendiri. Gitu. Semoga menjawab buat Hadi. Baik, Hadi, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak Zafira. Keren banget ya, Kak ya. Bukan gagal tapi belum sukses, dan jangan sampai menyerah kita karena masih banyak jalan ya, Kak ya, menuju Roma. Yes. Bener banget, setuju banget Kak ini. Langsung lanjut lagi kepada Syifa Aulia. Izin bertanya. Baik. Syifa, apakah sudah ada di room? Syifa? Sudah. Oke, langsung bisa ditanyakan ya, Syifa. Ya, terima kasih Kak sudah diberi kesempatan. Saya ingin bertanya, kan Kakak ini dari tadi kan ngejelasin tentang ada di sosial media, Kak. Dan misalnya bagaimana cara kita untuk menjadi agent of change untuk di orang-orang pedalaman yang nggak memakai sosial media, Kak. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Satu yang aku pernah pelajarin dalam salah satu mata kuliah aku adalah, pertama sebelum menjadi the agent of change di pedalaman, tentu kita harus kembali dulu ya untuk berusaha mencari tahu kita pengen menjadi the agent of change itu tuh di bidang apa. Salah satunya yang waktu itu pernah aku pelajari adalah di bidang wash. Wash itu tentang hygiene, tentang sanitasi. Nah, yang bisa kita lakukan, karena semua orang itu suka dengan yang namanya visual, terutama di Indonesia yang dimana literasinya itu masih rendah, yang kita lakukan adalah go from house to house the old-fashioned way. Go from house to house, community meetings to community meetings, untuk membuat satu poster, kita tulis apa yang kita percaya, apa yang kita rasa orang-orang perlu tahu, dan itu yang kita jelaskan. Itu yang pernah aku lakukan juga ketika aku SMA, gitu. Jadi, aku waktu itu satu topik tentang pendidikan, kalau nggak salah, di satu desa yang tidak menggunakan sosial media, tingkat literasi juga rendah, aku gambar aja, tulis katanya besar-besar, terus aku presentasikan ke banyak orang. Itu yang bisa kita lakukan, dan itu tidak menjadi usaha kita lebih minim atau tidak ya gitu. It just means that di konteks-konteks yang berbeda kita juga harus bisa menyesuaikan dengan konteksnya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih buat Syifa. Terima kasih Kak sudah dijawab. Oke, kepada Syifa terima kasih juga sudah bertanya ya. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget kayak mau tanya. Oke, selanjutnya ada Siwi Lindu. Siwi Lindu, apakah sudah ada di room? Siwi? Ada, Kak. Oke, bisa langsung bertanya dan omik saja nih ya. Sebelumnya izin bertanya untuk Kak Zafira, kira-kira ada perbedaan nggak sih Kak untuk online, sekolah online gitu Kak, antara di Jepang sama di Indonesia? Itu aja sih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Aku kurang tahu ya, karena aku nggak tahu online kelas di Indonesia itu seperti apa. Tapi mungkin satu yang aku bisa, setelah aku pelajari akhir-akhir ini, yang aku sadarin adalah banyak negara di luar sana yang dimana connectivity internetnya itu udah 100%, listriknya juga sudah 100%, itu mereka lebih bisa mengimplementasikan banyak software yang bisa membantu online class. Contohnya seperti Google Education, terus abis itu, pokoknya Google for Work, for Learning, Google for Workspace gitu. Jadi udah lebih banyak sistem yang dibentuk dan bisa diimplementasi yang dimana untuk ngajarin mahasiswanya untuk mempelajari sistem tersebut juga adalah sesuatu yang mudah gitu. Dan yang aku pelajari akhir-akhir ini yang selama ini di Indonesia aku nggak tahu dia ada atau enggak adalah satu
course khusus yang mengajari tentang cyber security. Gitu. Jadi dengan adanya kita constantly online, gimana caranya kita bisa tetap memproteksi hak kita, terus file-file kita, dokumen kita, seandainya ada virus-virus yang menerjang. Jadi itu sih, nanti boleh dong teman-teman kalau misalnya Siwi juga, apa nih yang kira-kira mungkin dirasa berbeda selama online di Indonesia? Kalau aku sendiri dari ini sih Kak, benar tadi kata Kakak dari kayak tempat untuk kita mengembangkan diri mungkin gitu ya Kak, kan kita biasanya cuma pakai Google Classroom gitu. Terus yang paling utama sih koneksi internet ya Kak, di Indonesia ini kan koneksi internetnya belum stabil di seluruh tempat ya. Mungkin ada tempat-tempat yang memang sudah stabil, tapi banyak juga nih yang belum, jadi pasti teman-teman juga banyak kendala gitu sih Kak, menurut aku yang beda. Terus mungkin dari waktu ini Kak, dari waktu pengajarannya di Indonesia ini, menurut saya waktu pengajarannya terlalu lama gitu Kak, karena waktu itu saya, maaf Kak boleh cerita sedikit? Boleh. Waktu itu saya pernah Kak, lagi di angkot perjalanan menuju sekolah, ada bapak-bapak bilang gini ke saya, lagi belajar ya Dek, gitu. Katanya, kata bapak-bapak itu sebenarnya di umur kita ini, waktu belajar yang efektif itu sekitar 1 jam. Sedangkan kita dipaksa untuk belajar lebih dari 1 jam. Gitu, Kak. Jadi menurut aku sih yang beda itu, karena aku juga ada nggak teman di luar negeri, dan mereka juga belajarnya nggak 1 jam, nggak full kayak 5 jam, 4 jam gitu, Kak. Jadi mereka 1 jam break gitu. Kalau dari aku itu sih mungkin, Kak. Oke, I see. Terima kasih ya udah sharing. Ini aku jadi belajar juga. Terima kasih, Siwi. Baik, Siwi. Terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk Kak Zafira juga. Lalu kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Devi Anggun. Kepada Devi Anggun, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Kak, Kakak kan banyak sekali kegiatan yang sehari-hari Kakak lakukan gitu ya Kak. Nah Kakak pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan tuh jenuh gitu sama kegiatan yang Kakak lakukan? Terus kayak bagaimana cara Kakak terus menerapkan positive minds di pikiran Kakak? Terus kayak pasti kan kita sebagai mahasiswa tuh banyak banget ya kegiatannya dan sering banget ngerasa unmotivasi gitu. Nah bagaimana cara Kakak menerapkan unmotivasi tersebut ke diri Kakak? Begitu. Oke. Terima kasih Devi. Apakah pernah demot atau misalnya ngerasa burnout? Pernah dong, sering banget gitu. Apalagi kalau misalnya udah zaman-zaman ujian yang mau istirahat juga nggak bisa, karena mau nggak mau ini kita harus usahakan untuk bisa tetap lanjut ngerjain tugas sampai selesai dikumpulin. Nah, apa yang aku lakukan ketika aku demot in general, yang aku lakukan adalah untuk selalu mendengar apa kata hati aku, apa kata tubuh aku. Karena kita sebagai manusia terkadang lupa untuk memberikan memberikan badan kita apa yang menjadi haknya, yaitu istirahat. Dan aku adalah orang yang percaya lebih baik kita yang menentukan untuk diri sendiri kapan kita harus beristirahat, daripada badan kita yang akhirnya tumbang dan memaksa kita untuk beristirahat. Jadi itu yang aku saranin bisa dilakukan ketika kita merasa demotivated. Dan yang suka aku lakukan adalah untuk merubah rutinitas. Jadi kalau misalnya aku bosan dengan rutinitas yang sama selama 3 bulan, aku ubah aja. Misalnya yang tadinya pagi itu makan dulu, baru nugas, terus habis itu baru ngerjain hal-hal yang lain, aku ganti. Misalnya pagi, beres-beres rumah dulu misalnya kayak gitu. Jadi ubah rutinitasnya supaya kita nggak bosan dengan melakukan hal yang sama terus-menerus. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih untuk Kak Zafira dan terima kasih Devi untuk pertanyaannya ya. Oke Kak, karena ini banyak banget yang nanya Kak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Penasaran. Okay. Memang karena narasumber kali ini juga sangat luar biasa ya Kak ya. Oke, kepada Tiffany Dwi, dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakak Panitia, teman-teman, dan Kak Zafira. Saya izin bertanya ya Kak, mengenai saya tuh kan kalau misalnya tugas udah numpuk, terus tiba-tiba
mood buat ngerjain itu hilang. Jadi nggak ada semangat buat ngerjain. Tapi harus nunggu mood baiknya dulu kalau mau ngerjain tuh, Kak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya jadi aku butuh me time dulu sebelum ngerjain tugas yang banyak itu. Jadi menurut Kakak, gimana sih tipsnya cara biar kita tuh menstimulasi diri kita, biar kita tuh lebih termotivasi buat cepet-cepet ngerjain tugas, nggak jadi deadlineer kayak gitu. Karena jujur aja ya Kak, aku itu kalau tugas numpuk itu, jadi aku mulai dari mana ya? Aku harus mulai dari mana? Aku jadi kayak hilang semangat aku, mood aku gitu. Gimana menurut Kakak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tiffany. Mungkin jawabannya ada dari pertanyaan Tiffany sendiri. Kalau misalnya kita suka bingung karena tugas yang menumpuk, maka solusinya adalah jangan ditumpuk. Kalau misalnya yang aku suka lakukan adalah hari itu aku dapat, hari itu aku coba baca langsung tugasnya. At least aku nggak perlu selesai hari itu juga, tapi aku udah paham apa yang harus aku lakukan dan langsung aku bikin agendanya kapan aku akan melakukan tugas tersebut. Misalnya aku kalau di Jepang itu banyak tugasnya itu sebenarnya baca aja, baca jurnal, tapi jurnalnya suka agak banyak gitu, 40 halaman. Ya udah aku jadwalin, hari ini 10 halaman, besoknya 10, besoknya 10, besoknya 10. Jadi tugas itu aku percaya nggak perlu satu duduk selesai. Yang penting kita memiliki agenda jelas kapan kita akan mencicil tugas tersebut. Karena dengan kita mencicil, kita tidak melihat tugas sebagai sesuatu yang luar biasa besar, tapi menjadi satu hal yang manageable loh dalam 1-2 jam. Toh nggak perlu selesai hari ini juga, karena ngumpulinnya masih minggu depan. Mindset aku seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk tidak menumpuk tugas, dan seandainya nih nggak sengaja ketumpuk bukan karena maunya kita, maka yang kita lakukan adalah kita sort prioritasnya. Karena kan pasti deadline-nya beda-beda tuh. Yang paling duluan coba dikerjain, dan nggak perlu satu duduk. Kalau bisa, sediain waktu 5 hari untuk melakukan itu. Karena dengan 5 hari itu ada waktu-waktu yang kita bisa sediakan untuk demo gitu. Oke, kepada Kak Zafira, terima kasih banyak. Benar, jangan dicicil. Jangan dicicil, maaf Kak. Kita memang harus mencicil ya Kak ya, tugas-tugasnya. Kalau misalnya nggak dicicil, nggak beres-beres, memang betul banget Kak. Dan juga harus kalau misalnya yang udah terlalu banyak, juga kita lihat dulu nih sortir prioritasnya kira-kira mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Kak Zafira sebelumnya. Terima kasih banyak Kak, termotivasi sekali. Terima kasih juga untuk Tiffany Dwi untuk pertanyaannya ya. Langsung lanjut lagi kepada Legi Hizratullah. Legi Hizratullah, apakah ada? Baik Kak, hadir. Silakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Zafira. Oke, untuk pertanyaannya, di sini saya ingin banget, di mana di Instagram itu banyak banget tentang kegiatan-kegiatan, apalagi tentang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan passion, minat, dan bakat yang ingin lebih dikembangkan gitu. Nah, tetapi diri sendiri ini lebih banyak distraksi negatif, yang dimana itu lebih kepada aduh bisa gak ya nanti, bukan mulai dari kayak manage waktunya, terus mulai dari kemampuannya, terus mulai dari nanti apalagi bertemu dengan orang-orang baru tuh gimana, bisa gak ya buat bisa beradaptasi. Nah, di sini lagi pengen tahu bagaimana cara Kak Zafira dalam menghadapi hal seperti itu. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Legi. Aku sejujurnya adalah orang yang suka sekali belajar dari pengalaman. Karena menurut aku banyak sekali yang bisa kita pelajari yang nggak bisa kita dapetin kalau misalnya kita cuma duduk di kelas doang. Karena itu, walaupun kita merasa tidak nyaman dengan prospek bahwa kita akan bertemu dengan orang baru, akan berusaha untuk mengatur jadwal lagi di tengah-tengah jadwal kuliah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang tidak bisa kita kuasai seandainya kita tidak mencoba. Yang selalu aku bilang ke teman-teman adalah explore as much as you can. Dan di sini kita merasa tidak nyaman karena kita belum terbiasa. Dan kita belum terbiasa karena kita belum pernah melakukannya. Yakin deh, kalau misalnya Legi pernah sekali aja ikutan program-program seperti itu, nanti ke depannya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 3 program sekaligus di saat yang bersamaan, Legi mungkin bisa. Gitu. Jadi mental barrier terbesar adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa melewati langkah itu, maka you can do anything. Semangat. Baik, terima kasih untuk Kak Zafira untuk jawabannya, dan terima kasih untuk Legi untuk pertanyaannya yang bagus juga, bagus banget ya. Oke,
Kita lanjut nih satu pertanyaan lagi mungkin ya dari Fikri Afriela Putri. Fikri Afriela Putri ada? Maaf Kak, Fiori namanya. Oh, Firly. Mohon maaf ya, Firly Afriela Oke, Putri. Kak. Ya, waktu dan tempat dipersilakan ya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya Kak, bagaimana sih awal Kakak untuk memulai semua ini sampai berada di tahap ini? Karena kan kebanyakan dari kita tuh punya impian, punya keinginan, pengen banget berprogres. Tapi kita kadang takut harus mulai dari mana ya, harus seperti apa ya, apakah nanti bakal bagaimana menjalin relasi dengan orang-orang. Tentunya kita untuk mencapai suatu keberhasilan, mencapai suatu project yang kita inginkan, kita tentunya tidak bisa berdiri sendiri, kita juga perlu bantuan atau relasi dengan orang lain. Nah, bagaimana Kakak cara mempersiapkan itu semua dari awal? Nah, dan juga kapan juga Kakak pertama kali untuk mulai melaksanakan dan merancang ini semua sampai Kakak bisa sampai di tahap ini gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat Fury. Mulainya dari mana? Mulainya dari tingkat 1. Yang aku lakukan adalah aku rencanakan dulu 4 tahun ke depan itu aku pengen ngapain aja. Misalnya nih, aku baru datang ke Jepang. Aku pengen organisasi, tentu pengen. Tapi apakah itu bijak aku lakukan di tingkat pertama, padahal aku belum beradaptasi dengan mata kuliahnya. Aku mikirnya enggak gitu. Jadi ketika tingkat 1 aku rencanakan 4 tahun itu waktu yang lama bakal aku pakai seperti apa. Akhirnya aku prioritaskan tentunya akademik. Itu menjadi prioritas paling tinggi karena aku dipercayakan orang tua aku datang ke Jepang untuk kuliah. Terus prioritas kedua adalah untuk apa? Misalnya untuk berorganisasi. Apakah harus tingkat 1? Enggak kok, aku mikirnya aku punya waktu dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 untuk berorganisasi. Akhirnya baru tingkat 2 aku mulai organisasi. Terus baru tingkat 3 aku mulai magang, tingkat 3 juga aku mulai memperbanyak part-time job. Lalu di tingkat 4 akhirnya aku setelah mendapat semua pengalaman itu berani membuat satu proyek baru karena aku sudah membangun relasi dari tingkat 2 di organisasi. Jadi semua bertahap. Kalau misalnya sekarang Fury dan teman-teman lain merasa, harus semuanya beres sekarang, enggak. Kuliah itu waktu yang lama. 4 years is such a long time. Dan kita bisa rencanakan dari sekarang. Dan dengan merencanakan juga, yang aku suka adalah akan menghilangkan rasa insecurity. Jadi kalau misalnya nih Fury ngelihat di tingkat 2 ada teman-teman yang udah dapat magang sana-sini, ya nggak masalah. Itu timeline-nya mereka. Kita udah punya timeline kita sendiri. Nggak ada poinnya untuk merasa cemburu atau insecure dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Justru kita harus bisa men-celebrate pencapaian teman-teman kita. Semoga itu menjawab ya buat Fury dan buat teman-teman lainnya. Baik, terima kasih Kak, sangat menjawab. Baik, terima kasih untuk Fury dan Kak Zafira. Masya Allah, Kak. Jawabannya sangat luar biasa ya Kak dari tadi. Saya juga banyak belajar juga dari Kakak. Bagaimana time management yang baik ya Kak ya. Oke, lalu agenda selanjutnya yaitu terima kasih teman-teman juga nih. Mohon maaf ya tidak bisa ditanya semua untuk pertanyaannya karena waktu kita sudah sangat terbatas. Dan juga mohon maaf banget untuk teman-teman semua ini. Banyak banget loh Kak, excited banget ini semuanya untuk narasumber kita hari ini yang luar biasa ya. Oke. Kita langsung ke agenda selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan berupa vektor kepada narasumber kita yaitu Kak Zafira Akila oleh ketua pelaksana kita yaitu Kak Mufid Ali Nafis. Kepada Kak Mufid Ali Nafis, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Adriana. Ya, Kak. Sebelumnya terima kasih kita sumber di DAI 3 KLKM 2001. Oh ya Kak, ini ada sedikit kenang-kenangan. Semoga bisa menjadi koleksi Kakak ya. Dimohon terima ya Kak. Terima kasih, bagus banget. Oke Kak, makasih ya. Oke, terima kasih untuk Kak Mufid. Baik, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh tim DDB. Nah, untuk teman-teman, ayo nih kita on cam, mari kita foto bersama dengan Kak Zafira. Ya sayang banget ya Kak, kita nggak bisa foto secara offline ya. Tapi nggak apa-apa, jangan dijadikan batasan ya teman-teman. Ayo kita on cam ya semuanya. Keren banget untuk hari ini. Luar biasa. Yuk, on cam yuk. Kapan lagi foto dengan Kak Zafira yang luar biasa cantik nih teman-teman. Ayo, dan juga sangat cerdas ya Kak ya. Banyak ngefans banget nih sama kakak nih hari ini ya, banyak yang jadi fans kakak banyak nih.
Oke, ayo teman-teman, jangan lupa on cam. Oke, kepada tim DDD, apakah sudah siap? Sudah siap, tapi mungkin ini screenshot-nya Kak Zafira sama Mufid dulu kali ya berdua. Oke, baik. Kamu fit? Sebelumnya apakah ada kamu fit? Oke. Ada. Oke, siap ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Zafira untuk kehadirannya. Terima kasih sudah menyampaikan material luar biasa dan sudah sharing banyak banget pengalaman kakak yang inspiratif dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Zafira Akilaya untuk kehadirannya pada hari ini. Oke, baik. Teman-teman, kita akan langsung lanjut untuk menonton sebentar dari sponsor dari Paragon yang satu ini. Kepada operator, dipersilahkan. Kamu pernah merasa bimbang atau bahkan takut menyampaikan gagasan? Ingin membuat perubahan, tapi tidak tahu cara memulainya? Gimana sih memotivasi tim supaya solid? Atau kamu pernah merasa di titik keraguan apakah dirimu layak memimpin atau tidak? Keraguan, ketakutan, dan kebingungan bisa datang kapan saja. Lalu, harus gimana? Cara mencari solusi belum pernah juga dipelajari di sekolah atau kuliah. Saatnya kamu belajar kepemimpinan. Pemimpin.id hadir sebagai tempat untuk mengembangkan kapasitas diri dan belajar kepemimpinan. Menjadi teman untuk mencari solusi, berinovasi, dan berkontribusi. Bersama Pemimpin.id, kita belajar untuk bertumbuh, memompa semangat untuk saling berbagi, dan menebar manfaat dengan saling memberdayakan. Karena kami percaya, semua orang adalah pemimpin. Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin baik seperti kamu. Yuk, belajar bersama Pemimpin.id. Temukan kami di platform media sosial favoritmu. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi games nih, teman-teman nih. Nah, bisa saya lihat nih, teman-teman wajahnya sudah mulai loyo nih ya, udah mulai ngantuk nih. Khususnya siapa nih yang ngantuk nih? Saya lihat nih mukanya satu-satu ya. Jayasri, ayo semangat. Jangan loyo ya, makanya kita harus ikut game pada hari ini. Nah, karena itu sekarang saya minta nih teman-teman untuk mengikuti sesi games pada kali ini, yang dijamin bakal seru banget deh. Oke. Tapi sebelum mengikuti games kali ini, ada rules yang harus teman-teman patuhin ya. Nah, rules yang pertama adalah peserta wajib mengikuti kamera selama game berjalan. Jadi untuk selama games ini berjalan, semua peserta kelompok wajib ya untuk on cam kamera. Dan juga yang rules kedua adalah setiap kelompok kan sudah memiliki satu juru bicara atau perwakilan yang sudah disampaikan oleh fasil-fasil yang kemarin untuk menjawab setiap pertanyaan. Apabila ingin menjawab, nanti jubir atau juru bicara yang sudah menjadi perwakilan kelompok akan mengangkat tangan atau raise hand dalam room Zoom ya. Jadi cepat-cepat nih, kalian harus raise hand nantinya setelah diskusi pastinya ya. Nah, jubir kelompok menjawab pertanyaan apabila sudah dipersilakan oleh saya. Jadi nanti kalian jangan sampai menjawab pertanyaan di komen terlebih dahulu atau on mic terlebih dahulu sebelum saya tunjuk kira-kira siapa yang paling semangat nih, yang paling pertama raise hand. Oke? Lalu yang terakhir adalah jika jubir kelompok salah dalam menjawab pertanyaan, maka pertanyaan akan dilempar ke kelompok lain. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini hanya ada satu kali kesempatan jawab. Jadi pastikan sinyalnya sedang dalam keadaan baik. Pastikan juga jawaban kalian dalam satu kali ini tepat ya, tepat dan cepat, oke? Karena kalau sampai salah akan kita lempar ke kelompok yang lain, oke? Kira-kira udah paham ya? Sudah paham? Oke, saya kira sudah paham ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada peserta untuk on cam dan turut berpartisipasi aktif dalam game kali ini. Karena game yang disuguhkan akan seru banget untuk kita ikuti. Dan juga nanti akan ada hadiah nih di akhir sesi untuk
kelompok yang menang. Oke, kita langsung mulai pada game yang pertama. Pada soal yang pertama. Oke, kira-kira nih udah pada siap kan? Udah fitur raise hand-nya sudah aktif ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai. Ini sudah ada yang raise hand sebelum dijawab, sebelum dimulai ya. Ini kira-kira ada sayur atau buah ya. Saya beri 10 detik ya untuk teman-teman saling berdiskusi di grup WhatsApp-nya masing-masing atau di chat, itu terserah ya. Ini ada ginjal ini ya, jangan-jangan ya. Oh, kacang ginjal, jangan-jangan ini hasil tebak gambarnya ya. Oke, baik, kita akan langsung mulai. Kelompok yang paling pertama, Manggala ya, Alia Natasha. Pete, oke, kepada Alia Natasha. Maaf Kak, izin off-cam. Ya. Itu asam sama lambung kan ya Kak? Kira-kira apa ya jawabannya? Asam lambung Kak. Asam lambung, yakin nih, bukan asam ginjal? Bukan Kak, asam lambung. Bukan kacang ginjal? Bukan Kak, itu asam. Bukan ya, oke. Kepada panitia bisa dilihat jawabannya apakah benar dari kelompok Manggala. Manggala asam lambung, pinter banget ya kelompok-kelompok Manggala, gercep banget. Nah, tapi sebelum kita mulai lagi, terima kasih untuk kelompok Manggala sudah menjawab ya, kalian banget untuk kelompok Manggala. Sebelum kita menjawab, sekarang semuanya saya minta turun raise hand semua. Turun raise hand semua, tidak ada yang raise hand. Tidak ada yang raise hand sekarang. Oke, kalau ada yang raise hand, kelompoknya kena penalti. Oke, sekarang. Udah nggak ada yang raise hand. Nanti ketika saya bilang raise hand, pada saat itu semuanya raise hand. Jadi biar lebih adil. Oke, paham? Paham ya untuk juru bicaranya ya. Dan usahakan juru bicaranya juga on cam nih, karena kan perwakilan kelompok ya. Oke. Kita langsung mulai ke soal selanjutnya untuk kakak operator. Oke, dia belum menang ya untuk kelompok hasil. Diturunkan dulu, diturunkan. Gak ada yang raise hand. Nanti ketika saya bilang raise hand, semuanya raise hand, siap? Oke, saya beri waktu setiap kelompok 10 detik. 10 detik untuk saling berdiskusi dimulai dari sekarang. Kira-kira apa ya jawabannya? Jangan raise hand dulu sebelum saya bilang raise hand, oke? Gas, ayo gas. Ini apa nih tulisanmu? Ini ada bunga kembang ya. Kembang pemakaman ini jangan-jangan. Jangan ada yang raise hand, sebelum saya bilang raise hand sekarang, oke? Oke. Baik, sudah mulai berdiskusi ya. Kepada Tiana Fitriasari, jangan raise hand dulu ya, belum saya suruh raise hand ya. Oke. Seru banget. Oke. Tebak gambar selanjutnya. Oke. Saya bilang 1. Oke, saya akan bilang raise hand ya. Jadi kalian langsung cepat-cepat nih, udah pada diskusi juga kan sama kelompoknya. Mbak Jaka turun dulu, saya belum bilang raise hand. Swastika? Oke, ayo. 1, 2, 3, raise hand semuanya. Swastika, Adel, Daveska ya, Adel. Oke, kepada kelompok Swastika langsung jawab nih apa jawabannya nih. Sebelumnya izin jawab ya Kak. Jawabannya meja bupati. Meja bupati? Masa meja bupati? Yakin? Yakin nih? Diskusi kelompok barusan sih itu Kak. Wah, beneran meja bupati, kalau salah jangan salahin saya ini ya. Ini saya sudah memberi spill nih, kira-kira salah atau enggaknya. Oke. Langsung nih kita jawab nih, panitia, operator. Ayo, jawabannya apa? Bisa di next? Meja bupati, spill saya maksudnya benar ya, maksudnya meja bupati. Alhamdulillah, kepada kelompok Swastika mendapatkan 1 poin. Oke, rules-nya. Oke, terima kasih keren banget untuk Swastika nih. Gercep banget. Oke, kelompoknya jangan mau kalah dong. Ada hadiahnya nih di terakhir nih. Oke, langsung kita ke next soal selanjutnya. Baik, di soal selanjutnya, mulai sulit. Saya suka yang sulit-sulit. Oke. Untuk teman-teman jangan ada yang raise hand. Jangan ada yang raise hand. Oke, diskusi dulu di kelompok 10 detik. Oke. Saya hitung 10 detik. Sudah pada diskusi. Jangan ada yang raise hand. Oke. Ini mulai sulit nih ya, kira-kira jawabannya apa nih? Ada layang-layang, ada pena, ada bebek nih, apa lagi ya? Ayo, pada susah banget ya, mau susah banget. Kita sengaja dong sukanya yang susah-susah. Oke.
Nah, oke, saya rasa udah cukup ya diskusinya ya. Oke, langsung clue. Oh, tidak bisa clue ya, tidak bisa di-clue nih panitia bagaimana ini. Panitia mah tidak perlu di-clue, sudah tahu jawabannya ya. Oke. Langsung lanjut. Oke, siap-siap untuk resen. 1, 2, 3, resen. Balakosa Greyuni. Swastika menang mulu nih dari tadi nih, hampir kedua ya. Tapi sekarang kesempatan Balakosa nih. Apa jawabannya? Ayo kelompok Balakosa. Tayangan pendidikan, Kak. Tayangan pendidikan. Yakin, gak mau diubah. Yakin, Kak. Yakin banget. Saya baik sih, mau mengubah atau tidak gitu. Yakin ya? Yakin, Kak. Kita lihat jawabannya sekarang. Tayangan pendidikan. Masya Allah, memang anak-anak mahasiswa dari sekolah vokasi IPB itu memang pilihannya. Kalian tuh dari 3 jawaban itu sudah benar semua. Pintar-pintar memangnya kalian. Oke, langsung kita next ke soal selanjutnya. Next. Oke, kepada operator. Kok kembali menjadi mudah ini sepertinya teman-teman. Oke, langsung mulai ya. Kita diskusi dulu selama 10 detik setiap kelompok. Turunkan. Resennya turunkan dulu lower hand. Ya, di lower hand dulu. Chandra Kanta ini masih resen ini. Lukman. Ayo, lower hand. Nah, pintar. Oke. Udah kira-kira sudah pada ini belum? Udah pada diskusi ya? 10 detik. Oke. Dan sekarang raise hand. Jayasri, kelompok Jayasri, Nida, Aufina. Oke, paling cepat. Oke, kelompok Jayasri, apa nih jawabannya? Jangan berubah, Kak. Jangan berubah. Jangan berubah, yakin. Masa sih? Kan itu kan tangan, T-nya ganti jadi J, berarti jangan, terus ini rubah nggak sih? Jadi jangan berubah. Dikirain jangan berubah ya kamu sayangku. Aduh, garing banget. Oke, langsung kita lihat aja jawabannya apa. Kepada kakak operator. Wih, subhanallah. Pintar banget ya untuk kelompok Jayasri. Jangan berubah. Betul jawabannya. Kelompok Jayasri ini poinnya masing-masing masih 1 ya. Manggala 1, Swastika 1, Balasoka 1, dan Jayasri 1 ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih untuk kelompok Jayasri yang sudah menjawab dengan cepat dan benar. Sekarang silakan lower hand. Chandra Kanta Sultan, lower hand. Saya melihat adalah raise hand. Ayo, nah siap. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mudah sekali ini. Ini mudah sekali nih. Saya juga mau 10 detik untuk diskusi, dan jangan raise hand sampai saya bilang raise hand, oke? Dan jangan lupa saya juga mengingatkan untuk presensi, kalian jangan lupa untuk ambil screenshot pada pertemuan kali ini untuk nanti absensi di link ya. Nah, oke. Langsung kita lihat juga nih, udah pada tahu ya, udah pada diskusi kan kalian? Oke, langsung nih. 1, 2, 3, raise hand. Mantap, Chandra Kanta. Oke. Pada kelompok Chandra Kanta, ini bisa langsung dijawab nih, apa sih jawabannya? Demam tinggi, Kak. Kenapa? Demam tinggi. Demam tinggi karena apa ini, Chandra Kanta? Oke, karena sudah dijawab demam tinggi, kita bisa langsung lihat di jawabannya kira-kira benar atau enggak ya. Kepada kakak operator dipersilahkan. Demam tinggi. Wih, Masya Allah, subhanallah. Pintar banget ya untuk Chandra Kanta. Selain tepat juga dan juga cepat menjawabnya juga benar ya. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Chandra Kanta. Ini masing-masing kelompok masih ini ya. Tidak ada yang belum ada poin double ya. Masing-masing 1 ini. Oke, sekarang di lower hand semuanya saya minta untuk lower hand. Lower hand semuanya. Oke. Baik, sudah di lower hand ya. Curtina, Anda jangan raise hand ya. Ayo di lower hand. Saya masih lihat ini. Oke. Langsung kita ke kakak operator nih, bisa minta tolong untuk di nextin kakak untuk ke soal selanjutnya. Oke. Ini mah masih mudah.
Masih muda ini. Kenapa panitia memberi soal yang mudah? Saya pengen yang sulit nih sebenarnya untuk teman-teman di sini ya. Oke. Kepada jangan lower hand dulu. Saya melihat di sini yang resen siapa? Oke. Silakan untuk setiap masing-masing kelompok untuk diskusi 10 detik saya beri waktu ya. Jangan lihat Google ya. Jangan lihat Google. Ini untuk seru-seruan aja. Kita tebak sendiri aja, salah juga nggak apa-apa, nggak ada yang dihukum kok, oke? Oke, saya rasa udah cukup nih ya. Udah cukup, oke kita langsung lihat. Belum resen. Aduh, ngegas banget ya. Ayo, lower hand dulu. Nggak seru nih. Yaya Sari, gaskan. Ayo, gaskan. Semua kelompok digaskan ya. Turun dulu. Syandana, turun. Oke. 1, 2, saya belum selesai 3 loh. 1 udah pada resen loh. Lower hand. Aduh, gak seru dia. Ayo. Lower hand. Oke, lower hand. Najandra, lower hand. 1, 2, 3. Ayo. Kastara. Oke, kelompok Kastara ini saya suka ya, karena semua kelompok itu semuanya aktif dan masing-masing masih berusaha meraih 1 poin nih. Untuk kelompok Kastara, apa jawabannya nih kira-kira? Jawabannya pinjam ke meja, Kak. Pinjam ke meja. Kira masih mudah ya ini ya, masih mudah ditebak pinjam ke meja ini. Firasatnya benar sih sebenarnya kalau saya ya. Oke, coba kita lihat jawabannya kepada kakak operator. Oke, jawabannya benar-benar benar ya. Memang pinjam ke meja ini masih mudah nih ya. Kelompok lain masih belum ada yang memimpin sebenarnya, tapi poinnya itu ada dari Manggala, Swastika, Balakosa, Jayasari, Chandrakanta, dan Kastara. Yuk, kelompok lain belum ada yang memimpin nih untuk yang menang ya. Aduh, mau hadiah nggak nih? Oke, sekarang lower hand. Next ke pertanyaan selanjutnya kepada kakak operator. Langsung dijawab 10 detik dari sekarang. Ayo. Langsung diskusi dulu 10 detik. Oke. Nih, sepertinya udah pada diskusi kan, 10 detik itu cepet banget ya. Oke, langsung saya akan hitung lagi dari 1 sampai 3. Kelompoknya langsung resen ya. Oke. 1, 2, 3 resen sekarang. Kastara. Oke, sekarang Kastara lagi yang dapat ya. Oke, Kastara kepada Safa Adinda. Silakan, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Jawabannya pelukan kerinduan, Kak. Apa jawabannya? Bisa diulang? Pelukan kerinduan. Pelukan kerinduan. Ini tempat menjawab pertanyaan, bukan untuk curhat. Safa. Sedang rindu siapa, Safa? Oke. Coba kita lihat. Yakin ya jawabannya ya? Ya, Kak. Safa rindu mantan. Aduh. Ya, jangan di sini Safa rindu mantannya. Oke, kita lihat jawabannya. Kira-kira apa jawabannya ya? Pelukan kerinduan. Tadi benar ya? Benar ya? Pinter banget untuk kelompok Kastara. Kelompok Kastara sekarang poinnya 2. Yang memimpin sekarang nih. Kelompok lain masa mau kalah sih? Masa nggak mau hadiahnya? Ayo, jangan lupa ya. Kita cepet-cepet nanti. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Lupain doi, ganti dengan kamu Fit Ali. Sampai ada yang mengincar ini dari panitia. Oke, langsung saja ini untuk tebak gambar selanjutnya. Ini ada apa ini 10 detik untuk diskusi ya. 10 detik untuk diskusi, nanti saya akan langsung minta kalian untuk raise hand ya. Ayo, untuk jubirnya harus siap sedia nih, karena saya raise hand-nya random ya, di waktu yang random ya. Gak apa-apa, biar seru guys. Ayo. Nah, 10 detik sudah ini nih. Ayo, kepada teman-teman, udah diskusinya. Jangan ada yang raise hand ya. Lower hand semua. Oke, bagus. Lower hand semua sekarang. Doakan doimu yang menggantung kamu, jalanlah dengan cintaku cemiwu. Ini siapa ini? Alia Natasha Putri. Ini malah menggalau ini. Sudah lewat pertanyaannya, Natasha. Malah curhat. Oke, kita mulai. Kita mulai untuk raise hand ya. Lower hand dulu semuanya.
Saya rasa udah cukup. Shifaulia turun. Nah, pintar. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, raise hand. Swastika, Adel Daveska. Seneng banget di swastika akhirnya dapet. Oh, udah dapet ya sebelumnya. Oke. Kepada Adel Daveska, Daveski, saya mengubah nama terus dari tadi. Kak, mau Nah, jawab, Kak. dipersilakan untuk jawabannya. Hanya 1 Jawab. kali ya. Ya, Kak. Jawabannya kapal selam. Kapal selam, Iya, Kak. yakin? Yakin 100%. Ah, masa? Gak mau diubah? Gak mau ah. Gak mau? Ya udah. Masih kekeh ternyata kelompok swastika ini. Padahal saya udah ngasih kesempatan nih untuk kelompok swastika. Oke, coba. Kita kakak operator bisa dilihatkan jawabannya apa? Ya, betul sekali jawabannya kapal selam. Kelompok swastika sekarang memimpin. Sama dengan Kastara. Sebenarnya belum ada yang memimpin. Ini poinnya sama. Kastara sama swastika ya, 2-2. Ayo dong, kelompok lain jangan sampai kalah nih. Ada hadiahnya nih. Hadiahnya luar biasa banget. Saya jamin luar biasa. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Wih, ini saya suka nih. Yang sulit-sulit nih saya suka nih. Oke. Kepada kelompok saya ulangi lagi. Jangan ada yang lower hand. Jangan ada yang raise hand dulu sebelum saya bilang raise hand. Dan juga kepada teman-teman. Untuk diskusi 10 detik dulu. Hasil. Ayo teman-teman. Diskusinya sudah cukup lah ya 10 detik. Ini mudah kok. Insya Allah mudah. 10 detik. Sudah 10 detik. Sudah 10 detik. Oh iya bener ya, muka teman-teman pada serius banget. Jangan dibawa tegang ya. Ini gamenya kita seru-seruan aja ya. Biar kalian melek nih habis dari materi. Tapi sebenarnya dari materi juga seru ya. Jadi masih melek banget nih kelihatan teman-teman juga. Kompetitif banget. Keren banget emang benar. Oke, sekali saya rasa udah cukup. Langsung siap-siap. Tapi jangan raise hand. Siap-siap. 1, 2, 3 raise hand. Shifaulia Bismit. Kok ada Bismit di sini? Saya juga dari Bismit nih. Shifaulia, kelompok mana kamu? Kelompok Jayendra, Kak. Maaf, lupa ganti. Jayendra, oke. Oke, kepada Syifa Aulia, nanti sekalian di-rename dulu ya nanti ya. Ya nanti kalau karena kan jubir ya, jadi kalau misalnya kelompoknya jadi bisa langsung tahu ini kelompok mana dan ditambahkan poinnya. Paham ya? Maaf ya, Syifa. Oke. Sekarang langsung jawab nih, kira-kira apa jawabannya? supir mobil tinja sedang kecapean. Supir mobil tinja sedang kecapean. Yakin nih? Yakin, Kak? Yakin? Oke, coba kepada kakak operator, saya penasaran, memangnya benar nggak sih ya jawabannya? Supir mobil tinja sedang kecapean. Tadi jawabannya apa? Supir mobil tinja sedang kecapean. Betul sekali. Alhamdulillah untuk Jayendra akhirnya memperoleh poin. Jayendra 1 poin. Nih, saya kembali menginfokan kembali untuk poin-poinnya berapa saja. Untuk poinnya Manggala 1, Swastika 1, Swastika 2, mohon maaf, Balasuka 1, Jayasri 1, Chandrakanta 1, Kastara 2, dan Jayendra 1. Nah, ini jangan mau kalah dong, ini belum ada yang menang nih, masih seimbang malah ya untuk Kastara dan Swastika. Ayo, kita lebih kompetitif lagi di game sekali ini karena hadiahnya sangat keren. Dari kamu Fit hadiahnya. Oke, lanjut ke next pertanyaan. Swastika insya Allah menang. Oke, kita sudah ada pertanyaan di sini. Ada, ini sepertinya sulit ya, lumayan sulit. Saya suka yang sulit-sulit. Ayo, kepada teman-teman, saya beri waktu 10 detik sama seperti tadi. Jangan ada yang raise hand sebelum saya bilang raise hand, oke? Swastika pakai cheat. Ini Kak. Oke. Oke, kira-kira 10 detik sudah. Sudah cukup diskusinya maksud saya. Oke. Jangan ribut di kolom komentar guys. Ayo, jangan ribut. Kita hanya game-game biasa ini ya.
Oke, saya rasa sudah cukup. Langsung kepada yang sudah tahu kira-kira apa jawabannya, langsung raise hand sekarang. Chandrakanta lagi nih, Chandrakanta. Oke, langsung bisa jawab pertanyaannya apa? Supir mobil tinja makan dada unggas. Supir mobil tinja sedang makan unggas. Supir mobil tinja makan dada unggas. Makan dada unggas. Oke. Yakin? Yakin nih? Kak. Yakin ya? Oke, coba kita lihat jawabannya. Wih, mantap. Ini Chandrakanta. Ini poinnya sekarang sudah 2 ya sekarang. Menyusul Kastara dan Swastika. Ini semuanya, aduh. Benar-benar. Ada tutorialnya ya untuk raise hand ternyata. Oke. Yang masih memimpin adalah Swastika, Chandrakanta, dan Kastara. Terima kasih Chandrakanta untuk jawabannya ya. Dan kita bisa lanjut lagi ke soal selanjutnya. Open joki, Kamila buka open joki tuh, open joki jawaban nih. Bayar berapa nih Kamila nih? Waduh, panitianya. Oke. 10 detik untuk diskusi seperti biasa dan jangan ada yang raise hand sebelum saya bilang raise hand. Jadi semuanya lower hand dulu. Paham? Oke. Sudah pada diskusi semuanya setiap kelompok? Sudah ya? Sudah paham? Jangan ada yang lihat Google, Kita santai aja di sini ya. Ini yang cepet-cepet agak mencurigakan, yang terlalu cepet-cepet. Kok bisa cepet banget jawabannya? Apakah memang kalian sangat pintar? Atau emang sering main tebak gambar? Oke, saya juga mau mengingatkan untuk presensi itu dari teman dari kakak panitia ya. Jangan lupa untuk screenshot kehadiran untuk nanti bukti presensinya. Saya rasa sudah cukup juga. Sudah cukup juga nih, bisa langsung 1, 2, 3. Oke, Swastika Adel sudah ini ya, sudah kelihatan banget nih. Dia tadi pengen menyusul kelompok lain. Swastika, ayo jawabannya apa? Jawabannya jangan paksakan bila tak cinta. Jangan curhat Adel, jangan curhat. Jangan paksakan bila tak cinta. Ini lirik lagu atau apa ya Adel? Tulus dari hati itu Kak. Wah, jawabannya ternyata kurang tepat. Dari Swastika. Jadi kurang tepat ya, benar dari Swastika. Padahal tadinya maksud saya mau di open dulu nih ke kelompok lain nih, tapi ternyata jawabannya udah ditampilkan ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya hargai untuk Swastika. Terima kasih sudah berusaha untuk menjawab ya. Oke, langsung nih kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Lower hand, semuanya lower hand. Saya ingatkan lagi. Lower hand. Bisa di next, kakak? Untuk Chandrakanta di lower hand nih. Swastika juga lower hand nih. Saya melihat di sini yang masih raise hand. Oke, seperti biasa, ini 10 detik waktu untuk diskusi saya berikan, dan semuanya lower hand ya. Oke. Nih, waduh, saya suka yang sulit-sulit. Suka ini, semoga. Oke, ayo. Bisa sih, pasti pintar anak-anak sekolah vokasi IPB itu pintar-pintar tebak gambar kayak gini mah udah biasa ya, guys. Oke. Udah jawab Kak, ayo cepetan. Oke, saya akan lebih mempercepat ya untuk pertanyaan yang kali ini. Saya rasa 10 detiknya sudah cukup. Nah, langsung untuk 1, 2, 3. Gantari, Muhammad Hadi. Oke, Gantari akhirnya menjawab ya, dari tadi belum mendapat kesempatan menjawab. Oke, kepada Muhammad Hadi bisa langsung di on mic saja ya. Iya Kak. Jawabannya tembok belakang gedung olahraga hampir ambruk. Tembok belakang gedung olahraga hampir ambruk. Iya Kak. Ini kakak-kakak panitia benar nggak nih? Nggak, salah. Oh, ini nih Fasil dari mana nih, Katesa nih. Oke, kita langsung lihat jawabannya ya. Apakah kelompok Gantari ini benar? Manggala yang benar.
taman tembok belakang gedung olahraga hampir ambruk. Benar ya? Benar dari Gantari. Keren sekali untuk Gantari, akhirnya mendapat 1 poin. Selamat untuk Gantari ya. Oke, semoga langsung disusul ya. Semoga langsung dapat 3 poin juga nih. Karena masih belum ada yang masih ada yang memimpin untuk di game kali ini. Oke, sekarang lower hand semuanya. Kita harus bermain adil ya. Jaya Sari langsung ke final aja ya. Nah, ini nggak ada ini ya, tidak ada final-finalan ya. Jadi langsung ini 1 babak aja. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya untuk semua kelompok. Oke, Tessa. Oke, kita langsung ke tebak gambar selanjutnya nih. Saya makin sulit ya, alhamdulillah ya. Oke. Langsung untuk 10 detik untuk diskusi. Saya beri waktu. Kelompoknya. Jangan cari Google, karena ini hanya untuk senang-senangan aja. Saya ingatkan lagi. Ayo langsung tebak aja kira-kira apa 10 detiknya. Kalau misalnya kalian hanya diberikan 1 kesempatan menjawab, kalau salah langsung dilempar ke kelompok lainnya atau langsung ke next pertanyaan, oke? Oke, sepertinya sudah cukup nih ya 10 detiknya. Nah, oke, siap-siap. Saya mau bilang siap-siap untuk jubirnya. 1, 2, 3. Oke. Gantari Muhammad Hadi yang paling pertama. Apa jawabannya? Iya, Kak. Iya, apa jawabannya? Oke, itu pemirsa saksikan. Maaf, Kak. Iya, apa lupa. Pemirsa saksikan siaran pelantikan Jaksa Agung. Oke, kita lihat panjang ya jawabannya ya. Dan hasilnya benar memang. Coba kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya Kak Operator. Iya, benar banget. Pemirsa saksikan siaran pelantikan Jaksa Agung. Oke, untuk Gandari poinnya 2. Untuk sesi games kita waktunya karena sudah terbatas dan kita sudah selesai untuk sesi games ini. Sayang sekali untuk poinnya saya bacakan ya. Manggala 1, Swastika 2, Balakosa 1, Jayasri 1, Chandrakanta 2, Kastara 2, Jayendra 1, dan Gantari 2. Jadi belum ada pemenangnya ternyata. Belum ada pemenangnya karena ini sama ya, 2 masing-masing. Yang memimpin itu 2 poinnya. Oke. Dikarenakan waktu yang udah selesai, harusnya kita mengumumkan pemenangnya pada hari ini. Kalian penasaran nggak sih tadi itu apa aja sih? Apa sih memangnya hadiahnya? Penasaran nggak? Tapi kisahnya tidak ada pemenang ya. Nah, untuk pemenangnya ini sebenarnya karena tidak ada, tapi saya mengucapkan terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah kompetitif dan aktif banget nih di sesi games kali ini ya. Nah, oke. Karena pemenang tidak ada, jadi hadiahnya tidak jadi ya, teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya nih. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Manggala nih, Bos. Manggala 1 poinnya. Manggala 1 nih tapi poinnya. Manggala menang di hati. Oke. Hadiahnya tuh sebenarnya mobil Mercedes-Benz, guys. Per orang dapat 1 tapi dikasih di via mimpi sama Kak Mufis tadi. Kemarin bilangnya gitu sih. Tuh. Oke, kita langsung ke sesi selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penugasan. Nah, setelah tadi kan teman-teman sudah bertanya dan mendengarkan materi yang sangat luar biasa nih dari Kak Zafira Akila. Pastinya teman-teman sudah banyak nih yang udah pasti mencatat materinya seperti yang telah disampaikan. Dan juga untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah disampaikan, akan ada penugasan yang rinciannya akan dijelaskan oleh Kak Gina selaku panitia.
Oke, baik. Terima kasih Kak Adriana atas kesempatannya. Oke, halo semua teman-teman. Semoga kalian masih semangat ya. Apalagi barusan kan udah main game seru-seruan ya. Jadi, sekarang aku izin untuk menjelaskan terkait penugasan yang akan kita lakukan nantinya ya, akan dilakukan oleh teman-teman nantinya ya. Nah, berdasarkan yang udah ada di layar ya, penugasannya itu adalah resume atau infografis. Seperti biasa yang sudah tertera juga di buku panduan ya, mungkin untuk teman-teman KLK yang sudah bergabung dari awal, sudah paham penugasannya seperti apa, melalui Instagram nanti di-upload, kemudian dijadiin highlight, dan nanti dimasukkan ke Google Classroom. Dan untuk deadline-nya hari ini pada pukul 23.59. Nah, untuk teman-teman, kita kan ada kedatangan teman-teman baru nih ya, untuk teman-teman peserta KLK yang belum tahu, yaitu ada teman-teman yang menjadi peserta KLK juga, yaitu dari staf muda BEM Sekolah Vokasi IPB dan IPB Bogor dan juga Komisariat Sukabumi. Nah, untuk teman-teman staf muda, kalian juga mengerjakan penugasan sama resume. Mungkin udah dijelaskan ya saat temu perdana semalam oleh Kak Mufid dan Kak Kusbi. Dan jika kalian lupa, boleh dicek juga di buku panduannya, itu ada catatan di timeline penugasan paling bawah khusus untuk teman-teman staf muda. Untuk resume yang pertama, kedua, dan ketiga itu deadline-nya nanti hari Senin ya. Kalian kan karena langsung membuat 3 resume ya. Jadi nanti deadline-nya hari Senin besok pada pukul yang sama juga 23.59. Dan untuk yang resume pertama dan resume kedua itu kalian bisa cek aja untuk kegiatannya di YouTube-nya BEM Sekolah Vokasi IPB ya. Jadi di sana ada record-nya. Kemudian diinformasikan juga ya, diingatkan, sebenarnya ini kan penugasan yang terbaru itu resume aja ya, cuman kan kemarin juga kita ada penugasan yang sebelum-sebelumnya yang memang deadline-nya juga minggu ketiga, yaitu kan tugas video. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain, yang peserta KLK sebelumnya, mohon segera dikirimkan ya, jangan lupa deadline-nya sama jam 23.59. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk teman-teman staf muda, boleh langsung dicek aja ke buku panduan untuk deadline-nya. Dan jangan lupa untuk minggu depan dipersiapkan untuk presentasi ya. Itu udah disampaikan ya di minggu kemarin tentang penugasannya. Jadi, penugasan yang sekarang yang terbaru itu hanya resume saja. Sedangkan untuk penugasan-penugasan yang lainnya hanya reminder. Oke, kalau gitu, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait penugasan? Mahatma Reta ya, ada yang mau ditanyakan ya dari kelompok Mahatma? Ya Kak, izin bertanya Kak, maaf off cam Kak. Iya, silakan. Untuk video kan setiap anggota itu di reels gitu kan Kak. Nah, yang itu tuh kan 1 menit. Nah, punya aku itu reelsnya itu cuma 30 menit. 30 detik. Gimana ya Kak itu? Teman-teman yang lain juga sama nggak 30 detik? Sama Kak. Oh, sama. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalian uploadnya 30 detik, tapi nanti pas upload di Google Classroom-nya tetap yang asli ya. Ya baik Kak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Boleh dari Grey Uni dari bawah. Iya Kak, saya mau nanya Kak, itu kan kita udah bikin videonya itu 50 detikan gitu ya Kak. Gimana kalau diuploadnya di TV gitu Kak? Soalnya kan kalau di reels itu cuma 30 detik, jadi poin-poin yang mau dijelasin itu nggak masuk semuanya begitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih ya sarannya. Sebentar ya Grey Uni ya. Oke, terima kasih banyak ya buat Grey Uni atas masukannya. Mungkin boleh ya teman-teman untuk yang tidak bisa mengupload
secara keseluruhan waktu buat di Reels karena tadi ada yang terpotong, boleh untuk diuploadnya di IGTV saja, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya emang bisa di Reels itu silahkan, tapi kalau misalnya memang tidak mencukupi waktunya untuk di Reels, kalian boleh diupload di IGTV saja. Asalkan saat nanti pengumpulan di Google Classroom itu video yang benar-benar full gitu ya, jangan sampai ada yang kepotong kayak gitu. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Atau sudah dicukupkan? Sudah cukup mungkin ya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya semangat mengerjakan penugasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja ke teman-teman kakak-kakak Fasil ya. Dan untuk teman-teman yang belum join grup kelompoknya, boleh langsung hubungi kakak-kakak Fasilnya aja ya, karena ada beberapa peserta yang belum join ke kelompoknya masing-masing. Kayak gitu aja. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih. Aku kembalikan kepada Diana. Baik, terima kasih untuk Kak Gina. Untuk teman-teman, semangat ya untuk penugasannya. Jangan dibawa beban, dikerjakan saja semaksimal mungkin. Oke, langsung. Wah, teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Dan dalam suatu acara rasanya nggak afdol nih ya kalau kita tidak sempat mengabadikan momen kebersamaan kita. Nah, boleh nih untuk teman-teman untuk mempersiapkan gaya yang semenarik mungkin. Yuk teman-teman, kita on cam dan tunjukkan wajah ganteng cantiknya dan wajah calon orang-orang sukses di masa depan. Nah, untuk sesi dokumentasi kali ini, kita akan serahkan kepada tim DDD ya. Ayo teman-teman, saya mau lihat dulu nih tiap slide udah pada on cam belum nih ya, ada 11 slide-nya total. Ayo, kepada peserta, diharapkan untuk on cam diperlihatkan wajah cantiknya. Ayo, Teteh, Akang. Oke, slide 4. Oke, on cam semua. Slide 5, on cam semua nih. Ganesha, Freza, Atat. Ayo, on cam, ditunggu. Oke, slide 6 sudah on cam. Nih yang tidak on cam saya panggil nih ya. Ayo on cam semua. Ayo dari Ganesha, oke ada. Semuanya saya panggil nih yang tidak on cam nih. Balakosa, Asadel Zafa. Gak bisa on cam Kak? Oke, yang gak bisa on cam disesuaikan dulu. Tapi yang memang bisa on cam, ayo on cam. Karena kapan lagi kita kan mengabadikan momen seperti ini ya. Jadi juga kelihatan dong nih, jadi kelihatan nih wajahnya. Wih, menarik banget nih, cantik, ganteng banget nih. Kak Amira Sakinata, panitianya. Oke. Ini yang on cam cuma sampai 7 slide nih dari 11 slide. Yang lain kemana nih? Yang lain kemana nih? Ayo. Ayo on cam dulu, on cam dulu. Cuma sebentar kok, fotonya cuma beberapa detik aja kok, nggak sampai makan beberapa menit. Ayo kepada yang lain sebentar saja yuk. 8. 7 slide saja nih yang mau on cam nih. Saka, Nafi, dari Mahatma, Taufikur Rahman, Fauzi. Ayo di on cam dulu nih, saya tunggu nih. Oke. Kepada tim DDD, apakah sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, sudah siap. Ayo teman-teman, langsung on cam nih ya. Ayo, gayanya yang semenarik mungkin, yang seganteng mungkin, karena bakal kita masukin di Instagramnya dari KLKMM 2021 nih. Oke, pada tim DDB, dipersilakan. Oke, di sini ada 8 slide ya. Mulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Oke, slide keempat. Gayanya boleh guys kayak gini. Ini gayanya. Bentuk ya kayak gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan. Sebentar ya, tahan dulu.
Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, tidak ada yang on cam. Oke, sudah selesai guys, mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih untuk tim DDB dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah mau on cam. Saya sangat apresiasi. Oke. Baik. Baiklah, usai sudah kita mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup acara KLKMM 2021 hari ketiga ini, pada pagi hari ini alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya mewakili segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kak Zafira Akila, seluruh peserta yang sudah hadir, dan kepada berbagai pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini, serta kita mendapat dukungan dari Paragon yang telah menjadi sponsor acara KLKMM. Kami juga berterima kasih kepada media partner Koran Kampus IPB, Pemimpin.id, dan seluruh Ormawa Sekolah Vokasi IPB. Nah, yang telah banyak membantu acara kita pada hari ini sehingga acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku MC, Duyana Khairunisa, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. See you, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.